Assalamualaikum, ada cerita baru nih, karena Vika Ferish bentar lagi abis, ramein ya. CEO pewaris terhebat. Bab 1. Kalau kamu enggak punya duit, jangan harap kamu bisa jadi menantu saya. Bentak Gracia, calon mertua Choki dengan nada kasar. Hari ini sebenarnya adalah hari yang paling ditunggu-tunggu Choki dalam hidupnya. Betapa tidak, pemuda itu akan melangsungkan acara pernikahan dengan kekasih yang sangat dicintainya yang bernama Via. Pernikahan itu sudah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh hari oleh Choki, dan hari ini akan menjadi hari yang paling membahagiakannya seandainya calon mertuanya tidak dengan tiba-tiba mencegat Choki sebelum tiba di acara pernikahannya. Ada apa, Ma? Tanya Choki dengan nada bingung ketika Gracia menghadang Choki untuk ke resepsi acara. Jangan panggil saya Mama, saya bukan ibumu, jawab Gracia dengan nada ketus. Kok nanya ada apa sih? Seharusnya kamu mikir deh, kalau saya jegal begini, pasti ada apa-apanya sama kamu. Mendengar perkataan Tante Gracia, tentu saja membuat Choki bingung bukan kepalang. Kenapa Tante Gracia jadi sepedas ini? Gumam Choki dalam hati, seolah tak percaya dengan perubahan sikap Tante Gracia. Sore ini, Choki sudah mengenakan setelan berupa jas hitam, dan bawahan hitam, terlihat sangat pas di tubuhnya yang kekar. Penampilannya terlihat sempurna, dengan rona wajah yang terlihat sangat bahagia. Namun, kebahagiaannya berangsur-angsur pudar ketika Gracia, calon mertua Choki, menyatakan keberatan atas pernikahan yang akan berlangsung. Musababnya, mas kawin yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kamu udah janji sama kami kalau kamu bakal ngasih mas kawin 200 juta. Ujar Tante Gracia tanpa tahu malu. Perkataan Tante Gracia diamini oleh Paul, kakak Via, yang tiba-tiba nyelonong begitu saja, dan membuat keributan, membuat para tamu yang hadir di sana mengalihkan pandangan mereka menuju pusat keributan. Lo janjiin kami 200 juta, tapi sampai sekarang lo cuman ngasih ke kita 100 juta. Berarti lo masih punya hutang sama kami 100 juta lagi. Bentak Paul dengan wajah seolah akan mengajak berantem. Iya, Choki tahu betul kalau mas kawin yang akan diberikan olehnya masih kurang 100 juta. Ini bukan tanpa alasan. Uang 100 juta yang diberikan oleh pemuda itu sebenarnya berasal dari pinjaman seorang sahabat yang telah berbaik hati kepadanya. Bukannya Choki tidak ingin lepas dari tanggung jawab membayar mahar sebesar 200 juta itu, karena sejujurnya Choki tidak mempunyai uang sebanyak itu. Choki sudah berusaha keras mencari kekurangan uang mas kawin yang diminta keluarga Via, tapi sampai tiba di hari pernikahannya, uang itu tidak kunjung datang. Lagi pula, sebenarnya Choki tidak menjanjikan uang sebesar itu sebagai mas kawin, keluarga Via lah yang memaksa untuk meminta uang sebanyak itu. Choki pikir, dengan membayarnya setengah dan berbicara jujur tentang kondisi keuangannya, keluarga Via akan menerima kondisinya apa adanya. Lagi pula, bukankah yang paling penting sekarang adalah pernikahanku dengan Via berjalan lancar karena aku dan kekasihku adalah sepasang insan yang paling mencintai. Gumam Choki dalam hati. Ketika berpikir seperti itu, muncullah Via dari balik gerbang dengan gaun pengantin putih. Hari ini Via terlihat sangat cantik bak seorang putri raja yang akan dipinang seorang pangeran. Kemunculan Via di tengah prahara itu membuat Choki merasa tenang. Aku yakin Via akan berada di pihakku dan mengerti akan kondisiku. Aku harap Via akan menjelaskan semua kekacauan ini kepada ibu dan kakak laki-lakinya, gumam Choki dengan penuh pengharapan. Langsung saja Choki menghampiri Via dan meminta perempuan itu menjelaskan semuanya kepada ibu dan kakak laki-lakinya. Sayang, bisa kamu jelasin semuanya sama mama dan kakakmu, ucap Choki kepada Via dengan penuh harapan, sambil berusaha memegang pipi kanan calon pengantinnya yang cantik. Betapa terkejutnya Choki ketika tangan kanannya ditepiskan dengan sangat kasar oleh Via sehingga semua tamu undangan yang hendak masuk menjadi ribut. Jangan sentuh aku, Choki, ujar Via dengan nada ketus. Sejak kapan Via memanggil Choki dengan sebutan nama? Perlakuan Via yang seperti itu tentu saja membuat Choki terperangah. Ada apa dengan Via? Gumam Choki sambil menatap wajah Via dengan tidak percaya. Kamu kenapa, sayang? Tanya Choki seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang dilakukan Via barusan cuman ada di dalam khayalannya saja. Kamu bilang aku kenapa?
Balas Via dengan nada judes. Harusnya kamu mikir Choki kalau emang ada apa-apa sama kamu. Betul, ucap Tante Gracia ikut-ikutan nimbrung. Kamu tuh jangan belaga-belon begitu deh, Choki. Jelas-jelas kamu itu sudah ingkar janji. Dan kami paling jijik dengan orang yang suka ingkar janji. Dasar kamu orang miskin yang pura-pura kaya. Miskin mah miskin aja. Dasar kere, bentak Paul tanpa malu-malu. Boleh aku bicara empat mata dengan Via, Tante? Pinta Choki kepada Tante Gracia. Masih ada harapan di benak Choki kalau acara pernikahannya akan berjalan lancar. Dan Choki masih menaruh harapan besar kepada Via bahwa perempuan itu akan mengubah keputusannya. Sayang, kita bisa bicarakan semuanya dengan baik-baik, pinta Choki kepada Via. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Choki. Bantah Via dengan nada ketus. Wajahnya yang cantik itu mendadak berubah menjadi sangat angkuh dan dingin. Bagaimana dengan janji sehidup semati kita, sayang? Bukankah kamu selalu bilang kalau kamu sangat mencintai aku apa adanya? Bahwa kita akan selalu bersama menjalani hari-hari kita meski badai menghalangi hubungan kita. Kalau memang kamu cinta aku, seharusnya kamu tahu diri dong. Cowok sejati harus mau ngorbanin apa aja demi orang yang dicintainya. Berkorban 100 juta apa susahnya sih? Apalah artinya uang 100 juta kalau pada akhirnya kamu bakal bahagia selamanya dapetin cewek cantik macam aku? Aku mau tanya sama kamu beneran cinta aku enggak sih? Tentu saja aku cinta kamu, jawab Choki dengan pandangan mata tajam ke arah Via. Di tengah-tengah keriuhan itu, tiba-tiba Rosa, sahabat Choki, muncul dan mulai membantu Choki supaya Via bisa mengubah pikirannya. Tidak bisakah semua ini dibicarakan lagi? Pinta Rosa dengan nada memohon kepada Via. Mendengar perkataan Rosa yang seperti itu, sontak membuat Via mendelikkan matanya ke arah sahabat Choki itu. Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Lagian kamu siapa? Pahlawan kesiangan. Cemooh Via kepada Rosa. Iya ngapain sih kamu ikut campur masalah kami? Timpal Tante Gracia. Enggak usah ikut campur, iya. Anakku kan udah bilang kalau dia enggak mau nikah sama cowok yang enggak mau berkorban. Kalau dia enggak mau nikah sama sahabatmu, mending kalian nikah aja berdua sana. Sama-sama kerekan. Jadi kayaknya kalian cocok deh. Atau jangan-jangan emang kamu suka ya sama Choki si kere ini? Bukan begitu, Tante, saya cuman kasihan dengan sahabat saya. Ucap Rosa menjelaskan. Ala alasan, mending ngaku aja deh. Mending sekarang bawa aja deh sahabatmu yang kere ini. Saya udah enek ngelihat tampang miskinnya. Untung aja ya ketahuannya sebelum nikah. Coba kalau udah nikah, bisa berabe, hidup anak saya bakal susah. Saya gak sudi punya menantu kere. Cukup, cukup, aku tanya sekali lagi sama kamu, sayang, ucap Choki dengan menatap wajah Via dalam-dalam. Kamu lebih milih aku atau uang 100 juta itu? Bersambung. 2. Aku tanya sama kamu sekali lagi, kamu lebih milih nikah sama aku atau uang 200 juta itu? Tanya Choki meyakinkan Via. Di benak Choki, dia ingin kalau calon istrinya mengatakan kalau perempuan itu lebih memilih Choki daripada uang sebesar 200 juta. Tapi ternyata, kejujuran yang keluar dari bibir tipis Via itu membuat impiannya runtuh seketika. Angan-angan pernikahan bahagia dan menjalani hidup sederhana bersama orang yang dicintainya hilang tertimpa kata, tidak, aku tidak sudi menikah dengan orang yang tidak menepati janjinya. Jadi kamu lebih memilih uang 200 juta daripada menikah denganku. Apa jawabanku terdengar kurang jelas di telingamu, Choki? Kayaknya kamu harus mengecek kupingmu ke THT deh. Apa jangan-jangan kamu udah budek ya? Bentak Via dengan nada ketus. Pernyataan Via membuat Choki serasa dijatuhkan dari langit ketujuh. Tega-teganya orang yang paling dicintainya selama ini mengatakan hal sekasar itu kepada dirinya. Apa jangan-jangan selama ini dirinya memang tidak pernah benar-benar mengenal calon istrinya? Baiklah kalau memang itu yang menjadi keputusanmu, ucap Choki dengan nada kecewa. Aku akan membatalkan upacara pernikahan ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Via dengan penasaran. Kamu harus ngembaliin uang 100 juta yang aku kasih ke kamu. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Via dengan keheranan sekaligus tak percaya.
Sepertinya kupingmu yang harus diperiksa ke THT, jawab Choki dengan sepenuh emosi. Napasnya memberat dan tatapan matanya dingin. Choki tidak percaya kalau hari yang paling dinanti-nantikannya, dan akan menjadi hari paling membahagiakannya berubah menjadi hari paling buruknya sepanjang hidup. Berani-beraninya kamu bilang tidak sopan begitu sama kakakku, ujar Paul yang kini mencoba menghajar Choki. Kedua tangannya mencengkram kerah kemeja Choki, dan mendaratkan tinjunya di wajah Choki dengan sekuat tenaga sehingga membuat tubuh Choki tersungkur ke lantai. Kejadian itu sontak membuat para tamu yang hadir menjadi riuh. Para tamu itu dengan cepat membuka ponsel mereka masing-masing dan merekam kejadian itu. Gila, bakal viral nih, pukas seorang tamu dengan penuh antusias. Lagian ngapain sih kalau enggak punya duit pengin pakai nikah segala, timpal seorang tamu lain tanpa perasaan. Dasar bego, timpal yang lain. Pokoknya aku minta uang mas kawin 100 jutaku kembali. Pukas Choki bersikeras, sambil mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Dasar calon menantu yang tidak tahu malu. Bentak Tante Gracia, kalau kamu tahu diri, kamu enggak bakal ngomong enggak pakai otak macam begitu. Tentu saja saya akan mengabulkan permintaanmu buat membatalkan rencana pernikahan ini. Tapi kami enggak bakal balikin uang 100 juta itu. Lagian uang 100 juta itu udah aku abisin, ujar Via tanpa tahu malu. Menurutmu uang 100 juta itu gede banget ya? Uang 100 juta itu enggak ada apa-apanya. Buat beli satu tas bermerek aja enggak cukup. Aku enggak ngangkat ternyata kamu orangnya hitungan dan pelit ya. Untung aku enggak jadi nikah sama kamu. Ih, coba kalau nikah, aku enggak bisa ngebayangin punya laki pelit macam kamu. Semua yang dituduhkan kepada Choki tidak benar adanya. Sebagai seorang lelaki, Choki adalah tipe orang yang mau mengorbankan semuanya demi orang yang dicintainya. Demi untuk memenuhi mas kawin untuk Via, Choki rela meminjam uang dan bekerja keras banting tulang. Tapi tetap saja uang itu tidak cukup memenuhi keinginan Via. Lagi pula, alasan kenapa dia meminta kembali mas kawin yang telah diberikannya adalah karena dia sudah muak dengan sifat materialistis keluarga Via. Kok ada ya orang bisa sematre itu, pikir Choki. Kamu enggak apa-apa, Choki, ujar Rosa, mencoba membantu lelaki itu bangkit. Aku enggak apa-apa, Rosa. Luka ini enggak berarti apa-apa dibanding sakit hati yang aku terima, tukas Choki. Tapi aku merasa beruntung karena sudah dibukakan kebusukan mereka sebelum aku benar-benar jadi bagian keluarga mereka. Bisa kamu bayangin seandainya aku menikah sama perempuan macam begini? Mungkin hidupku akan berakhir tidak bahagia. Plak, plak, dua tamparan keras mendarat di kedua pipi Choki dan membuat pipi lelaki itu memerah. Berani-beraninya kamu ngomong begitu sama anak saya. Dasar kamu aja yang sampah. Kere, enggak punya duit jangan harap bisa bahagiain anak saya. Bentak Tante Gracia kepada Choki. Sudah Tante, hentikan. Jangan hina Choki seperti itu lagi. Ucap Rosa membela Choki. Kamu jangan ikut campur deh. Mending kalian pergi dari sini. Saya udah next sama Choki calon menantu miskin ini. Kalian sepertinya cocok karena sama-sama berkasta rendah. Kami memang miskin, Tante, tapi kami masih punya harga diri, bela Rosa. Emang harga dirimu berapa sih? 100.000 cukup, ujar Tante Gracia sambil membuka dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100 ribuan. Kayaknya uang 100.000 terlalu kegedean buat kalian. Mending saya kasih uang 10.000 aja. Tante Gracia mengeluarkan uang 10 ribuan dan melemparkan uang itu kepada Choki dan Rosa. Sebaiknya kita pergi dari sini, Choki. Mereka tidak pantas mendapat semua kebaikanmu. Hus, pergi sana. Kalian manusia-manusia tidak berguna. Ujar Paul. Aku juga tidak sudi dekat-dekat dengan keluarga matre. Bantah Choki dengan nada emosi. Perkataan Choki sontak membuat Paul kembali naik pitam. Ketika Paul hendak menghajar kembali Choki, tiba-tiba suara teriakan terdengar dari belakang mereka. Hentikan, ujar Via dengan dingin. Semua mata tertuju pada Via. Para tamu menyangka kalau akhirnya hati Via menjadi luluh dan merasa kasihan kepada Choki. Dan pernikahan itu akhirnya kembali dilangsungkan.
Langkah-langkah pendek Via membuat para tamu menahan napas untuk melihat aksi yang lebih seru selanjutnya. Begitu juga dengan Choki. Choki mengira kalau Via sudah mengubah kembali keputusannya, dan akan membelanya habis-habisan, dan bahkan akan melawan ibu dan kakaknya, Paul. Choki menatap Via dengan penuh harap. Ada seutas senyum tersungging di bibir Via ketika menatap wajah Choki. Kamu kenapa sih? Apa kamu mau berubah pikiran dan mau lanjutin nikah sama si kere ini? Tanya Tante Gracia kepada anak semata wayangnya. Lepasin dia, perintah Via kepada Paul. Kemudian Paul segera melepaskan cengkramannya dari kerah Choki. Via mendekati Choki, dan tanpa aba-aba, tiba-tiba Via meludahi wajah Choki dengan sangat cepat. Piuh, cepat pergi dari sini. Aku tidak sudi punya calon suami kere dan enggak mau berkorban macam kamu. Senyum jahat tercetak di bibir Tante Gracia dan Paul. Kelakuan Via tentu saja membuat hati Choki serasa hancur. Karena tak kuat menahan malu, Choki segera pergi dari kerumunan orang, meninggalkan Rosa seorang diri. Hujan turun ketika Choki berusaha kabur dari kejaran para tamu. Di tengah hujan itulah, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Choki membuka ponselnya, dan ternyata sebuah pesan singkat dari ibunya. Choki, Mama sudah kirimkan uang sejumlah 10 miliar ke rekeningmu. Jangan tanya dari mana, Mama akan menceritakan semuanya setelah kita ketemu. Bersambung. 3. Kemarin kamu bilang kalau kamu lagi butuh uang untuk biaya mas kawinmu, makanya Mama transfer uang ke rekeningmu. Ucap Amel, Ibu Choki, di sebuah percakapan telepon. Tapi kok banyak banget, Ma? Dapat uang dari mana sebanyak itu? Tanya Choki penasaran sekaligus tak percaya dengan nominal uang yang telah dikirimkan oleh ibunya kepada dirinya. Ada sesuatu yang aku ingin sampaikan sama kamu, Nak, jawab Amel kepada Choki. Sesuatu apa, Ma? Aku harus menyampaikan berita penting ini secara langsung, Nak, kila ibunda Choki berusaha menjelaskan. Kebetulan aku juga pengen cerita sesuatu sama Mama, ucap Choki. Aku pergi ke rumah Mama sekarang, ya. Oke. Mama tunggu kamu, ya, Nak. Setengah jam kemudian Choki sudah berada di depan pintu rumah ibunya dengan pakaian basah karena hujan. Hujan di luar seolah mengiringi kepedihan hati Choki. Hati Choki benar-benar telah hancur setelah calon istrinya mempermalukan dirinya di depan umum. Dan yang lebih memalukan adalah Via, perempuan yang sangat dicintainya telah meludahi wajahnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Setelah beberapa lama Choki mengetuk pintu barulah ibu Choki membukakan pintu untuk anaknya. Ketika pintu itu terbuka, Amel melihat tampang anaknya terlihat sangat kacau meski berbalut setelan mahal. Loh kok kamu basah-basahan gitu, sih? Tanya ibu Choki dengan penuh khawatir. Ayo cepat masuk, dan ganti pakaianmu supaya tidak kena flu. Sudah lama Choki tidak berkunjung ke rumah ibunya. Terakhir kali Choki mengunjungi rumah ibunya ketika dia pergi bersama Via untuk mengabarkan pernikahannya. Sekarang Choki kembali ke rumah ini untuk mengabarkan kalau pernikahannya sudah batal. 15 menit kemudian Choki sudah berganti pakaian. Sekarang dia mengenakan sebuah t-shirt lamanya, dan sebuah celana track pant. Ceritakan sama Mama apa yang terjadi sebenarnya. Apa karena Mama tidak datang ke pesta pernikahanmu makanya kamu terlihat marah sama Mama? Tanya Mama Amel memberondong pertanyaan sambil membawakan secangkir teh panas kepada anaknya. Diminum dulu tehnya biar badanmu bisa lebih hangat. Choki mengambil secangkir teh pemberian ibunya, dan meminum teh itu dengan tergesa-gesa. Setelah dia menandaskan tehnya, barulah Choki mulai memberanikan diri bicara kepada ibunya. Aku udah ngebatalin acara pernikahanku, Ma. Ucap Choki dengan setengah ragu. Mama Amel yang kebetulan sedang menyesap tehnya, tersedak ketika mendengar pengakuan anaknya. Apa Mama enggak salah dengar? Tanya Mama Amel dengan penuh penasaran. Enggak sama sekali, Ma. Mama enggak salah dengar. Loh kenapa? Enggak kenapa-kenapa, Ma. Jelas kenapa-kenapa Choki. Enggak mungkin kalau enggak kenapa-napa, acara nikahan kamu gak mungkin batal. Aku kira aku sudah salah milih pasangan, Ma. Via bukan perempuan yang tepat jadi istriku. Apa semua ini gara-gara uang mas kawin yang kamu butuhin itu, Choki? Tanya Mama Amel dengan penasaran. Choki hanya mengangguk dengan penuh rasa enggan.
Jadi mereka batalin pernikahanmu gara-gara mas kawinnya kurang. Choki mengangguk sekali lagi. Barusan mama kirim uang 10 miliar buat mas kawinmu, Choki. Hanya itu yang bisa mama lakukan buat bantu kamu. Sebaiknya kamu temui Via sekarang juga untuk memberikan mas kawinmu. Via pasti akan mau menikah sama kamu, Choki. Kalau tahu kalau kamu punya uang sebanyak itu, ucap ibunya berusaha memberi Choki semangat. Untuk kesekian kalinya Choki menggeleng. Tidak, Ma, aku sudah tidak berminat. Meski aku sudah punya banyak uang aku tidak akan kembali kepada Via. Aku kira aku sudah salah memilih pasangan, Ma. Via ternyata bukan perempuan yang baik buatku. Tapi bukankah selama ini kalian saling mencintai, Nak? Kalian terlihat sangat serasi. Sebaiknya jangan bahas lagi tentang Via, Ma. Aku sudah malas membahas perempuan itu, pinta Choki memohon kepada ibunya. Nah, justru sekarang aku ingin bertanya sama Mama. Dari mana uang sebanyak itu, Ma? Choki, ucap Mama Amel berusaha menjelaskan. Pertanyaanmu cukup sulit untuk dijawab. Tapi biar aku jelaskan asal uang sebanyak itu. Ya coba jelaskan, aku jadi penasaran. Begini, Nak, aku ingin bilang kalau sebenarnya keluarga kita berasal dari seorang keluarga konglomerat. Kok bisa? Dan kenapa baru sekarang Mama bilang sama aku? Tanya Choki meminta penjelasan ibunya. Panjang ceritanya, Nak, jawab Mama Amel singkat, seolah dia tidak mau bicara banyak tentang asal-usulnya. Yang pasti keluargamu yang sebenarnya bernama keluarga Charbini. Maksudnya keluarga Charbini pemilik Charbini Group itu. Konglomerat nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Mama Amel mengangguk pelan. Tidak mungkin, Ma, tidak mungkin. Tidak ada kata yang tidak mungkin, Nak. Kenyataannya memang demikian. Kamu adalah pewaris keluarga Charbini. Kenapa Mama baru menceritakannya sekarang? Panjang ceritanya, Nak, suatu hari Mama akan menceritakan semuanya sama kamu. Pelik dan berat. Lagi pula, sekarang kamu sedang sedih, Mama tidak mau menambah kesedihanmu. Yang ingin Mama bilang sekarang adalah, mulai saat ini kamu adalah seorang pewaris keluarga Charbini. Kamu adalah seorang miliarder. Pernyataan Mama Amel tak serta-merta membuat Choki bangga akan dirinya sendiri. Bagi Choki, semua itu hanyalah berita biasa saja. Karena tak ada bedanya bagi dia menjadi seorang miliarder atau bukan. Karena pada kenyataannya Via tetap meninggalkannya. Yang perempuan itu cintai hanya uang. Ma, sebaiknya aku pulang ke rumahku saja. Tiba-tiba Choki memecah keheningan. Loh bukannya kamu mau nginep di rumah Mama? Sebaiknya aku pulang saja, Ma. Kemudian Choki pamit kepada Mama Amel dan pulang ke rumahnya di Bilangan Jakarta Selatan. Keesokan harinya, Choki baru saja Choki tertidur pulas setelah semalam tidak bisa memejamkan mati. Tiba-tiba seember air dingin membasahi dirinya yang sedang tidur pulas. Dan membuatnya seluruh tubuhnya basah sampai pada ranjang tempat tidurnya. Biur, biur, heh bangun, bentak Via dengan nada kasar. Apa aku sedang bermimpi? Tanya Choki dalam hati. Tapi semuanya nyata. Tubuhnya basah kuyup, dan di depannya ada sosok Via yang sedang berkacak pinggang seolah sedang menantangnya. Via, ngapain sih kamu di sini? Dan tiba-tiba bangunin aku dengan seember air. Enggak sopan banget tahu enggak? Gerutu Choki kepada Via. Ngapain? Wah, apa kupingku enggak salah denger ya? Bantah Via dengan nada ketus. Kupingmu enggak budek kok, timpal Choki seraya bangkit dari ranjangnya yang basah karena air. Heh, orang miskin. Ngapain sih kamu masih di rumah ini? Lah kok ngapain? Emang rumah ini rumahku kok. Balas Choki. Rumahmu katamu. Jangan sok ngaku-ngaku deh. Ucap Via dengan mata mendelik. Apa kamu buta ya? Rumah ini udah jadi milik aku. Lihat surat kuasa ini baik-baik dengan mata miskinmu. Ujar Via sekali lagi, mengumpat pada Choki. Sebaiknya kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Bersambung. 4. Aku pergi dari rumah ini sekarang juga. Ujar Choki dengan penuh emosi kepada Via. Cepetan pergi deh, soalnya aku udah enek banget lihat tampang miskinmu. Ucap Via dengan penuh rasa jijik. Bagi Choki, ekspresi wajah Via terlihat seperti seorang tukang rentenir yang sedang-sedang memaksa menagih hutang.
Coki sebenarnya ingin mempertahankan rumah ini dari Via. Sebab rumah ini adalah rumah yang sudah berhasil dibelinya dari uang hasil kerja keras yang selama ini dia kumpulkan. Rencananya rumah ini akan mereka tinggali selepas mereka menikah. Rumah Coki memang tidak besar, tapi sangat layak untuk ditempati. Si licik Via sejak awal sudah membujuk Coki untuk mengatasnamakan rumah ini menjadi kepemilikan perempuan itu. Jadilah sekarang Coki tidak bisa berkutik. Dia seolah terusir dari rumahnya sendiri. Semoga betah dengan rumah hasil rampasanmu. Aku doakan kamu tidak akan bahagia tinggal di rumah ini. Ujar Coki kepada Via saking kesalnya. Hus, mending cepetan pergi deh, cowok kere. Aku udah enggak tahan lihat tampang miskinmu. Umpat Via dengan mata menyalang. Dengan tubuh yang setengah basah, akhirnya Coki terusir dari rumahnya sendiri. Aku harus membuang semua yang berhubungan dengan Via supaya hidupku bisa move on, gumam Coki sembari berjalan tanpa tujuan. Hal pertama yang dilakukannya untuk melupakan perempuan itu adalah mengganti nomor ponselnya. Coki pikir, dengan mengganti nomor ponselnya, dia akan merasa aman dan tidak akan dikejar-kejar oleh perempuan jahat itu. Segera saja Coki pergi ke konter terdekat untuk mengganti nomor lamanya, dan ketika nomor baru didapatnya, orang pertama yang berhasil dia hubungi adalah Rosa, sahabatnya. Halo Rosa, ujar Coki di ujung telepon sambil menyeruput kopi instan. Halo juga, maaf dengan siapa? Tanya Rosa dengan nada ramah. Ini aku Coki, Rosa, jawab Coki berusaha menjelaskan. Loh kok ganti nomor, Ki? Ada apa? Panjang ceritanya. Kilah Coki, nanti deh aku cerita secara detailnya kalau ketemu. Baiklah, jawab Rosa dengan berusaha mengerti ulas sahabatnya. Ada apa? Coki, aku ingin cari tempat tinggal baru, Rosa. Ucap Coki dengan setengah ragu. Loh kok cari tempat tinggal baru? Bukannya rumah itu sudah resmi jadi rumahmu? Tanya Rosa dengan penasaran. Iya memang rumah itu sudah aku beli dengan kerja kerasku, tapi aku lupa kalau aku mencatatkan di notaris rumah itu atas nama Via. Jadi sekarang, Via sudah mengusir aku dari rumahku sendiri. Sekarang aku jadi gelandangan yang tidak punya tempat tinggal. Kamu butuh tempat tinggal. Kamu butuh uang berapa untuk cari tempat tinggal baru? Tanya Rosa berusaha membantu Coki. Di saat Coki sedang kesusahan seperti itu, Rosa selalu hadir mengulurkan bantuannya untuk Coki. Dimanapun dan kapanpun itu, selama Rosa bisa membantu Coki, dia akan dengan senang hati membantu lelaki itu sebisanya. Sepertinya aku butuh uang untuk cari tempat tinggal baru, ujar Coki, seolah lupa kalau dirinya sebenarnya punya uang sangat banyak di rekeningnya. Boleh, nanti aku coba carikan pinjaman, jawab Rosa. Makasih banget, Rosa. Oh ya, kamu baik-baik aja kan, setelah kejadian semalam? Tanya Rosa dengan nada sangat khawatir. Tenang aja, aku baik-baik aja, Rosa. BTW, kamu di mana sekarang? Udah di kantor. Kalau udah di kantor aku ke sana deh. Perusahaan Perkasa Properti. Coki baru saja duduk di kursi penerima tamu ketika beberapa orang staf marketing sedang menggunjingkan sesuatu dengan sangat antusias. Tahu enggak sih, Bu? Ujar salah satu staf pria kemayu dengan nada nyinyir. Apa? Pak Ram, pukas staf yang lain dengan penuh antusias. Itu tuh si Rosa. Anak baru itu loh anak probation. Ada apa emang dengan si Rosa itu? Tanya yang lain dengan nada mencibir. Masa dia baru masuk udah bikin ulah? Timpal salah satu staf yang kemayu dengan mulut pedas. Bikin ulah gimana sih aku enggak ngerti? Tanya yang lain dengan kekepoan luar biasa. Masa si Rosa itu minta uang gajinya dibayar di muka sama Pak Subang? Wah, apa aku enggak salah denger? Dasar anak baru enggak tahu diri. Iya bener aneh banget deh tuh, anak. Keterima kerja aja harusnya dia udah bisa bersyukur, malah dikasih hati minta jantung. Lagian mana ada si anak baru minta gajinya dibayar duluan. Emang enggak tahu diri aja tuh anak, timpal yang lain. Mendengar para staf yang sedang membicarakan keburukan Rosa, sontak membuat Coki ingin membungkam mulut mereka dengan lakban. Kalau semua yang dikatakan oleh para staf bermulut nyinyir itu benar tentang Rosa, mungkin saja Rosa melakukan semua itu demi untuk membantuku.
Gumam Choki merasa bersalah. Aku harus membantu Rosa, pikir Choki yang kini hendak bangkit dari sofanya. Namun, keinginan Choki untuk membantu Rosa terjegal oleh para staf yang sangat kepo ketika mendengar Pak Subang berteriak sangat kencang. Bahkan, salah satu dari staf itu menempelkan telinganya ke balik pintu ruangan Pak Subang supaya mendengar percakapan antara Pak Subang dengan Rosa. Kok kamu kurang ajar sekali? Anak bau kencur udah berani-beraninya minta uang gaji di muka. Mending kalau targetmu tercapai, nah, target kamu bulan ini aja kamu masih nol besar. Harusnya kamu tahu diri dengan kapasitasmu. Kecuali memang kamu mau menuruti semua perintahku. Teriak Pak Subang kepada Rosa. Maksudnya gimana, Pak? Saya beneran enggak ngerti. Tanya Rosa penuh penasaran. Masa kamu enggak tahu sih? Beneran saya enggak tahu, Pak. Kamu tahu apa mau saya? Ujar Pak Subang dengan suara merayu. Ketika mendengar perkataan Pak Subang seperti itu, para staf bermulut nyinyir itu saling mencibir-cibir. Palingan si Rosa itu mau deh diajak tidur sama Pak Subang, ujar si cowok kemayu. Iyalah, tampang kayak Rosa kan emang kayak cewek murahan. Palingan emang dia mau dipakai sama Pak Subang. Ih najis banget ya punya teman kerja gampangan. Mending enggak usah kerja aja tapi jadi kabo. Betul mending mangkal aja gampang dapetin duit. Maksud Bapak, saya harus tidur dulu sama Pak Subang baru Pak Subang bakal ngeluarin uang gaji di muka saya begitu. Tanya Rosa dengan nada geram. Semuanya harus serba realistis, sayang, ujar Pak Subang dengan sepenuh kemesuman. Hari gini semuanya gratisan, mikir pakai otak 1000 kali pun enggak bakal masuk akal, sayang. Jadi gimana tawaranku, Dik Rosa? Tanya Pak Subang sekali lagi. Terdengar hening seketika. Begitu juga dengan para staf nyinyir itu. Semuanya terdiam menunggu Rosa bicara dan mengambil keputusan. Begitu juga dengan Choki. Choki berharap kalau sahabatnya, Rosa, tidak akan melakukan hal serendah itu hanya demi uang gaji yang dibayar di muka. Terlebih lagi, Rosa meminta gaji di muka hanya untuk menolong dirinya dari kesulitan. Tidak ada jawaban apa-apa dari mulut Rosa. Justru perempuan itu keluar begitu saja dari ruangan Pak Subang sehingga membuat para staf pengintip itu terjedot pintu karena terlalu khusyuk menguping. Rosa keluar dari ruangan itu dengan tangisan pilu, dan matanya terlihat sembab. Setelah Rosa keluar dari ruangan, Pak Subang pun ikut keluar dari ruangan itu, sambil berkata lantang tak terduga, kamu saya pecat, Rosa. Bersambung. 5. Tolong jangan pecat saya, Pak. Pinta Rosa dengan nada memohon, saya masih butuh pekerjaan ini. Jangan pecat kamu, tanya Pak Subang yang gendut itu kepada Rosa. Apa untungnya saya tidak jadi memecatmu? Kamu anak baru dan masih belum punya pengalaman, orang kayak kamu itu di luaran sana banyak banget tahu enggak? Saya bisa dengan mudah dapat penggantimu kapan saja. Kecuali kalau kamu memang mau saya ajarin secara khusus seperti Bu Rara, ujar Pak Subang tanpa tahu malu. Mendengar perkataan Pak Subang yang tidak tahu malu seperti itu, sontak membuat Choki geram bukan kepalang. Dia ingin sekali menghajar wajah mesum Pak Subang menjadi seperti adonan tepung. Jika bukan karena para staf pencibir itu yang menahan Choki untuk tidak ikut campur dengan urusan Pak Subang dengan Rosa, mungkin bogem mentah dari Choki sudah mendarat di wajah mesum Pak Subang. Diam deh kamu, Choki, ujar salah satu staf yang berusaha menjegal Choki supaya tidak usah ikut campur. Tidak hanya dijegal oleh salah satu staf kurang ajar, Choki juga dijegal oleh staf lain supaya lelaki itu tidak bisa menolong Rosa. Mereka sudah gila, batin Choki dengan geram. Iya nih, setelah Bu Rara mendapat pengajaran, khusus dari Pak Subang, tuh buktinya Bu Rara bisa jadi sukses. Ujar si mulut pedas seolah sedang mencoba menyalakan api di atas kertas. Bener banget, tuh, ucapan Bu Anti. Saya sendiri jadi saksi deh, setelah Bu Rara mendapat pengajaran khusus. Enggak lama setelah itu, beliau dinobatkan sebagai sales terbaik di Perkasa Properti. Jurus-jurus ampuh Pak Subang memang bukan kaleng-kaleng, deh. Timpal si cowok kemayu dengan mencibir-cibir, dan berusaha memanas-manasi. Ayo Rosa, lebih baik kamu terima tawaran Pak Subang, semua itu demi kebaikanmu juga. Mendengar pernyataan rekan kerjanya yang terus memaksanya seperti itu,
membuat Rosa merasa terpojok oleh mereka. Air matanya mengalir deras seolah perempuan itu sudah tidak tahan lagi menerima semua olok-olok dan cobaan yang begitu besar telah menimpanya. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan apa yang sedang dilakukannya, yang dia inginkan hanyalah meminta haknya. Hanya saja, atasannya sajalah yang tidak tahu diri dan malah mencoba melecehkan Rosa. Bagi Choki, perlakuan rekan-rekan kerja Rosa sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas. Choki teringat kejadian semalam yang sangat memilukan yang telah menimpa dirinya. Dia tidak ingin sahabatnya Rosa menjadi korban kejahatan dan kesewenangan seperti halnya Choki. Lagi pula, semua kemalangan yang menimpa Rosa adalah karena ulah Choki. Rosa melakukan semua ini demi dia ingin membantu Choki. Begitulah Rosa, sahabat terbaik dan paling pengertian buat Choki. Sahabat yang selalu ada. Karena geram, akhirnya Choki angkat bicara dan melepaskan diri dari cengkraman rekan kerja Rosa yang jahat. "Lepasin," ucap Choki dengan nada tinggi. "Heh, berani-beraninya ya, kamu, Choki, ngelawan kami. Kamu pikir kamu siapa?" bentak salah satu staf dengan kepongahan yang kampungan. Choki tidak menggubris ucapan si staf pongah itu. Yang dia lakukan hanyalah berusaha menolong Rosa dari bujuk rayu Pak Subang, dan melepaskan diri dari kekejaman rekan kerjanya. "Maaf, memotong pembicaraan kalian," ucap Choki dengan nada tegas dan berani. "Hei, kamu ngapain sih ikut campur, Choki? Iya, ngapain sih kamu ikutan campur? Karyawan di sini bukan? Kamu itu cuman mantan karyawan di sini, jadi sekarang kamu itu enggak punya hak suara apa-apa, mending diem deh." "Iya, mending diem aja deh kamu, Choki." Choki tetap tidak gentar melawan para mantan rekan kerjanya. Yang dipikirannya saat ini adalah bagaimana cara menyelamatkan Rosa supaya tidak dipecat dari pekerjaannya. Karena setahunya, Rosa sangat membutuhkan pekerjaan karena perempuan itu sudah tidak mempunyai tabungan sama sekali. Kalau Rosa sampai jadi dipecat, Choki akan sangat merasa bersalah. Sebab karena dirinya lah Rosa rela berkorban untuk meminjaminya uang supaya Choki bisa mendapatkan sewa rumah baru. "Saya nggak bisa diem aja kalau situasinya sudah begini," ujar Choki tegas. "Oh, kamu rupanya mau jadi pahlawan kesiangan ya, Choki?" cibir staf lain. "Enggak usah sok ngebelain sahabatmu deh, Choki. Mending urus diri kamu sendiri aja." Ketika Choki bicara seperti itu, Pak Subang merasa geram karena Choki merasa sudah ikut campur dengan yang sudah bukan lagi jadi urusannya. "Iya Choki, sebaiknya kamu enggak usah ikut campur. Urusin saja video viralmu yang semalam itu," bentak Pak Subang dengan sangat kasar dan tidak punya hati. "Oh iya, video viral apa, Pak?" tanya seorang staf perempuan dengan penuh kekepoan. "Masa sih Bu Retno enggak tahu? Itu tuh ada yang enggak jadi nikah karena dia kere." "Siapa sih? Saya beneran enggak tahu. Kok aku jadi kepo ya? Mending Bu Retno lihat ini deh," ucap si staf Kemayu sambil membuka ponselnya. Diperlihatkannya sebuah tayangan video yang direkam secara serampangan tentang kejadian yang menimpa Choki semalam. Video penolakan pernikahan Choki dengan cepat menjadi viral dan menjadi trending topik di sosial media dalam waktu instan. Setelah mereka melihat sama-sama video viral Choki semalam, mereka semakin menjadi-jadi mengolok-ngolok Choki dan Rosa. "Pantesan ya kamu belain si Rosa. Kenapa emang, Bu?" "Karena mereka sama-sama kere," celetuk si Kemayu. "Mending kalian jadian aja deh. Kalian serasi banget soalnya." "Serasi kerenya." Serentak semua orang yang ada di ruangan itu tertawa. Tawa mereka terasa sangat menyebalkan. Choki ingin sekali membungkam mulut tidak berpendidikan mereka. Tapi, sekali lagi Choki berpikiran jernih. Tidak ada gunanya aku membalas kelakuan mereka, karena kalau dibalas dengan kejam pun tidak akan bisa menghapuskan sifat jahat yang ada di dalam diri mereka, gumam Choki menahan-nahan diri. "Lagi pula, kalau aku membalas perlakuan jahat mereka, aku akan sama bodohnya seperti mereka. Yang harus kulakukan sekarang adalah menyelamatkan Rosa dari kuasa jahat Pak Subang. Tapi dengan cara apa? Mudah-mudahan aja sih kamu cepat terkenal ye. Videonya udah viral tuh. Bentar lagi wajahmu bakal jadi meme dan jadi bahan dagelan. Wajah paling kere," ujar Pak Subang berkata untuk menyakiti hati Choki.
Sebentar lagi Coki akan jadi artis, Pak Subang. Timpal yang lain berusaha menjilat perkataan Pak Subang. Kalau kamu emang kere ya nggak usah janji-janji palsu segala mau kasih uang 200 juta. Dasar PHP. Kamu itu emang pantas diperlakuin buruk, Coki. Cowok nggak berguna. Mendengar hinaan demi hinaan, tak serta-merta membuatnya kesal dan melawan mereka dengan perkataan kasar. Api dibalas api tidak akan pernah damai. Aku harus sedingin air supaya bisa memadamkan bara, gumam Coki dengan sikap tenang. Saya punya ide Pak Subang tentang pemecatan Rosa. Akhirnya Coki berucap dengan nada tenang dan teruji. Ide apa itu? Tanya Pak Subang diikuti dengan pertanyaan dari staf lain. Gimana kalau sekarang kita taruhan, Pak Subang? Taruhan apa? Kalau dalam waktu setengah jam ini Rosa bisa ngejual rumah seharga 10 miliar, maka Rosa nggak bakal jadi dipecat. Tapi kalau misalnya Rosa bisa ngejual rumah seharga 10 miliar dalam waktu setengah jam, maka jabatan Pak Subang akan diambil alih oleh Rosa. Bagaimana? Bersambung. Assalamualaikum, ada cerita